Jika seseorang tiba-tiba bertanya kepada Anda, besok ada kegiatan tidak? Apapun hubungan Anda dengan orang itu, dalam situasi apapun, baik lewat telepon maupun chat, Anda harus langsung menjawab tanpa ragu. Besok saya ada urusan. Setelah itu baru tambahkan, memangnya ada apa? Mungkin Anda berpikir saya sedang mengajari trik atau terlalu berlebihan. Jangan buru-buru menyimpulkan, biar saya jelaskan logika di baliknya, dan Anda akan langsung paham. Pertama, Anda harus mengerti kenapa lawan bicara tidak langsung mengatakan apa maunya. Karena mereka takut kalau bicara terus terang, Anda akan mencari alasan untuk menolak. Maka mereka memakai pertanyaan, besok ada kegiatan tidak? Untuk menutup jalan mundur Anda terlebih dahulu. Kalau Anda langsung menjawab, tidak ada kegiatan, artinya Anda sudah menyerahkan kendali kepada orang lain. Lalu setelah itu mereka baru mengajukan permintaan, misalnya, besok pinjam mobil sebentar ya, atau besok bantu saya pindahan dong. Di saat itu Anda baru sadar kalau menolak akan membuat jawaban tidak sibuk tadi terlihat palsu. Tapi kalau mengiyakan, hati Anda sendiri terasa berat dan kesal. Perasaan serba salah seperti ini benar-benar tidak nyaman. Dan yang paling penting, Anda jadi sulit menolak. Namun kalau Anda menjawab, besok saya ada urusan, memang ada apa? Situasinya langsung berbalik. Sekarang giliran mereka yang harus membuka kartu, menjelaskan apa maunya, butuh bantuan apa, dan apa timbal baliknya untuk Anda. Kalau ternyata urusan mereka memang tidak sepadan dengan waktu pribadi Anda tinggal berkata dengan santai, wah besok jadwal saya sudah penuh. Dan mereka bahkan tidak punya alasan untuk menyalahkan Anda. Inilah yang disebut kendali. Siapa yang membuka kartu lebih dulu, dia sudah kalah setengah langkah. Banyak orang merasa tidak enak hati. Mereka berpikir, besok saya cuma di rumah saja, masa itu disebut ada urusan? Tentu saja itu tetap urusan. Memangnya hanya negosiasi miliaran rupiah saja yang disebut kegiatan penting. Saya beritahu apa itu ada urusan. Anda ingin tidur lebih lama di rumah, itu urusan. Anda ingin menonton serial yang sudah tertunda setengah tahun, itu juga urusan. Bahkan ketika Anda tidak punya rencana apapun dan hanya ingin duduk diam seharian, itu tetap satu hari berharga dalam hidup Anda. Waktu Anda, memangnya kenapa orang lain bisa seenaknya mengambil hanya dengan satu telepon? Anda merasa bersalah karena jauh di dalam hati, Anda selalu menganggap membantu orang lain dan bersosialisasi adalah hal utama. Sedangkan menyenangkan diri sendiri, beristirahat, dan mengisi ulang energi dianggap bukan sesuatu yang penting. Itulah sumber kenapa hidup Anda terasa melelahkan. Anda menempatkan semua orang di atas kepala Anda, sementara diri sendiri justru diinjak paling bawah. Banyak orang tidak berani berkata sibuk karena takut menyinggung orang lain. Takut kalau kali ini tidak membantu, nanti tidak dibantu balik. Takut dianggap sombong di belakang. Saya beritahu Anda, itu semua adalah pola pikir orang lemah. Ada satu kenyataan pahit yang harus Anda tahu. Apakah orang lain mau membantu Anda atau tidak? Itu tergantung apakah Anda punya nilai yang mereka butuhkan atau tidak. Bukan tergantung seberapa penurut Anda. Anda merendahkan diri 100 kali pun tidak akan sebanding dengan berdiri tegak dan menunjukkan nilai diri Anda. Orang yang langsung berubah sikap hanya karena Anda menolak sekali. Sejak awal memang tidak pernah menganggap Anda teman. Mereka hanya menganggap Anda sebagai alat yang selalu siap dipanggil. Teman seperti itu lebih baik hilang lebih cepat agar hidup tenang. Hubungan yang benar-benar sehat adalah ketika kedua pihak saling melihat nilai satu sama lain, bukan pelayanan sepihak. Ketika Anda mulai membuat aturan, menetapkan batas, dan menjaga prinsip diri sendiri, Anda akan melihat orang-orang yang ingin memanfaatkan Anda perlahan menjauh. Sedangkan mereka yang tetap tinggal justru akan lebih menghormati Anda dan lebih mau bekerja sama secara adil. Pada akhirnya, hidup manusia adalah menukar waktu dengan segala sesuatu. Kepada siapa Anda memberikan waktu, berarti Anda sedang memberikan sebagian hidup Anda kepada mereka. Jika Anda terus menjual murah waktu Anda hanya karena tidak enak menolak, maka Anda bukan sedang hidup. Anda sedang melakukan bunuh diri perlahan. Saya sudah melihat terlalu banyak orang yang sebenarnya tidak bodoh, rajin bekerja, tetapi hancur karena tidak tahu cara menolak dan tidak tahu menjaga batas. Mereka selalu berpikir asal cukup baik dan cukup mudah mengalah, maka orang lain akan memperlakukan mereka dengan baik. Tapi hasilnya bagaimana? Uang yang dipinjamkan tidak kembali, waktu habis dipakai orang lain tanpa dihargai, dan akhirnya malah diberi label orang baik supaya semua orang bisa memanfaatkannya. Yang kurang dari mereka bukan kesempatan, melainkan kebijaksanaan dalam bersosialisasi. Yang membuat mereka kalah bukan nasib buruk, tetapi karena tidak memahami aturan hidup para orang hebat. Jika Anda juga selalu merasa sungkan, sulit berkata tidak, menanggung kerugian sambil memendam semuanya sendiri, maka saya sangat menyarankan Anda membaca buku Dari Taktik Menuju Kemenangan ini. Buku ini mengumpulkan lebih dari 100 kasus psikologi sosial
dan keterampilan perilaku yang paling mendalam dan terbaru, dengan 50 strategi praktis yang dapat diterapkan di tempat kerja, dalam pergaulan sosial, dalam keluarga, maupun di dunia bisnis. Buku ini akan mengajarkan Anda cara menjadi orang baik tanpa membiarkan siapapun memanfaatkan Anda. Menjadi cerdas tanpa kehilangan kejernihan dan ketulusan hati. Ini bukan buku tentang tipu daya atau trik licik. Ini adalah buku yang membantu Anda memahami manusia secara mendalam, agar Anda tidak lagi menjadi korban siapapun. Segera pesan 1 set hari ini. Jangan lewatkan kesempatan ini. Banyak hadiah menarik sedang menanti Anda.